Sedih itu aku nangis hampir 2 bulan, Kak. Masa sih? Sumpah hampir 2 bulan itu aku nangisi Nairobi mati. Dengar-dengar juga Swifties garis keras betul ya? Pasti di waktu senggang suka dengerin Kanye West ya? Enggak ya? Langsung melotot, maafin aku! Berarti tim Justin Selina atau tim Justin sama Tim Hailey? the best for them. Oke, The best for ambil them. tengahnya. Iya. Ambil tengahnya. Spill Latin Vipop kembali lagi bersama Rizal Kadri. Hai. Udah siap? Kita bakal ngobrol-ngobrol sama bintang tamu kita, ada Anet di sini. Halo semuanya. Jadi di episode kali ini gue akan menunjukkan seberapa pandai bicaranya gue. Oke. Mudah-mudahan hasil dari obrolan ini tidak membuat hatiku memar. Karena mungkin hari ini, esok atau nanti kita nggak ada yang tahu, tapi mudah-mudahan kita kaya. Nice. Karena daripada sakit hati mending mikirin finansial gitu. Oh iya, Tapi bener, tips bener, finansial dari kamu apa sih? Nggak Nggak ada yang nggak gitu ya. finansial aku masih dipegang mama kebetulan. Halo tante. Tante tips finansial nggak ada ya? Nggak usah. Gimana kabarnya, sehat? Aku baik. Kakak gimana? Baik, senang banget bisa ngobrol-ngobrol barengan sama lo karena kebetulan dari lagu Mungkin Hari Ini Esok Atau Nanti kan itu adalah lagu yang mungkin membuat gue kenal sama lo. Oke. Dari sosial media, Ya. kan, di sembari kayak aku lagi nge-scroll ada orang tiba-tiba ada suara kamu gitu. Iya kan? Iya, bener. Kita pengen ngobrol-ngobrol soal itu juga dan pastinya kita pengen tahu soal single terbaru kamu, judulnya Pandai Bicara. Ini Boleh. berarti single perdana setelah sekarang bersama dengan label yang baru gitu ya? Iya, ini single perdana di label yang baru. Perdana, perkenalan kembali. Tapi kalau misalnya aku ngelihat dari komen di YouTube channel kamu, itu tuh fans-fans kamu suportif banget ya. Kayak pada bilang, ayo sama-sama kita streaming, ayo deh. Iya, Sampai ya aku ngelihat tuh ada yang ini ya, ayo lanjutin liriknya, itu dari akun Iya, YouTube iya, kamu iya, yang itu lanjut apa? main lanjutan lirik dong gitu. Oh, kakak liat komennya juga? Aku ngelihat gitu. Wow. Karena kalau nggak ada bahan omongan sih. Oh iya, benar. Benar juga. Tapi emang kamu sadar fans kamu sesuportif apa kalau dari cerita kamu? Mereka sangat support banget menurut Oke. aku. Dan pasti banget aku sangat berterima kasih kan tanpa mereka aku nggak bisa ada di titik ini juga kan. Oke. Terus mereka tuh gila-gilaan streaming terus juga biasanya ada tuh apa sih di salah satu aplikasi gitu. Mereka streaming bareng-bareng tapi ngobrol juga di dalam aplikasi itu bareng-bareng gitu. Terus aku juga sempat masuk waktu itu ke situ. Oh gitu. Iya, jadi sempat rame-rame. Jadi kayak bareng cerita. virtual fan meet gitu ya? Yes. Oh. Gitu. Ini sebuah single yang kalau misalnya gue dengerin sih ya, ini kan ceritanya kayak cuma orang omongnya manis doang. Tapi Betul. sebenarnya dia tidak seperti itu. Ya, gitulah. Tapi mantan aku pernah ngomong aku kayak gitu sih. Nggak, kalau boleh cerita dikit. Udah, aku nggak kaget sih. Emang kebanyakan cowok seperti itu sepertinya. Jadi, ya. Tapi seneng ngobrol sama orang yang pandai bicara. Seneng-seneng aja. Soalnya, apa ya, memuaskan ego juga kan. Gitu ya oke. kan. Ini gue mungkin boleh tanya sedikitnya gini. Orang-orang mungkin nanyanya kayak, ini berarti single dari pengalaman pribadi atau enggak gitu ya. Gue mungkin nanyanya lebih kayak gini. Kapan lo sadar ketika lo ngobrol sama orang, lo yakin, dia ngomongnya manis doang tapi sebenarnya enggak? Apa ya? Sebenarnya kelihatan sih. Kelihatan Dari? sih orang yang benar-benar ngomongnya tulus sama orang yang kayak cuma peres doang gitu. Kelihatan aku ada di mana ya? Kakak sih kelihatannya kayak peres doang gitu ya. Transisi lo gimana akhirnya lagu ini bisa terbuat dari sebelumnya lo udah punya EP di tahun 2021 ya? Iya kan? And so it begins, ya kan? Terus udah ada single-single sebelumnya dan akhirnya sekarang merilis lagu lagi yang judulnya Pandai Bicara. Lo semakin terasah skill lo untuk nulis, semakin terasah skill lo untuk bikin lagu. Ini lo rasakan berguna banget nggak dengan perilisan single Pandai Bicara ini? Kayak, gue semakin asik nih, semakin tahu selanya di mana gitu.
Sebenarnya aku emang suka banget nulis-nulis lagu, Oke. buat-buat lagu. Tapi gini, sebenarnya ya dari lagu Mungkin Hari Ini Esok Atau Nanti, Oke. itu kan banyak yang kenal, Iya. puji Tuhan alhamdulillah. Ya. Aku juga. Iya kakak juga denger ya. Gemes. Aku stream 10 kali sehari. Kan bantu-bantu. Iya, makasih. Kakak pasti Aneters cabang Palu. Palu. Iya ya. Jauh ya, jauh. Terus. Bentar sampai mana tadi? Sampai dari lagu itu, Mungkin iya. Hari Ini Esok Atau Nanti. Nah, Hah? sampai dari lagu itu puji Tuhan alhamdulillah banyak yang kenal. Betul? Dan pas mau bikin lagu selanjutnya sebenarnya ada sedikit apa ya? Mau dibilang beban tapi kayak lebih ke takut. Iya. Takut nggak tidak sama tidak memenuhi ekspektasi orang lain seperti itu. Oke, Karena oke. orang-orang udah denger kayak Mungkin Hari Esok Atau Nanti gitu kan. Ya minimal sama kayak gitulah Iya. lagunya. Jadi ada penuh ketakutan juga sih sebenarnya di situ. Soalnya katanya gini, ya correct me if I'm wrong ya, katanya viral tuh blessing and a curse. Blessingnya karena alhamdulillah, puji Tuhan orang-orang jadi banyak yang kenal. Tapi curse-nya, gila abis ini gue bisa sesukses ini atau enggak gitu. Itu ada di pikiran lo juga gitu? Iya sih betul. Lo overthinking gitu nggak atas apa yang lo kerjakan sehari-hari, karir lo? Sebenarnya kadang overthinking sih Kak. Tapi aku anaknya sebenarnya easy going aja. Oke. Jadi kayak ya udah jalanin aja, aku bikin karya sesuai kata hati aku juga gitu kan. Jadi apapun yang aku tulis itu aku udah bikin dengan sepenuh hati. Yep. Semoga bisa mencapai hati para pendengar yang mendengarkan. Udah kayak gitu aja. Oke. Kita flashback dikit ngomongin soal lagu kamu itu yang judulnya Mungkin Hari Ini Esok Atau Nanti. Ini adalah info A1 yang kita contek dari podcast lain. Enggak gitu. Ini katanya lagu soal sebuah karakter favorit kamu di Netflix yang katanya meninggal. Yes. Tuh boleh cerita dikit nggak kalau penulisan lagu itu? Oke. Jadi Mungkin Hari Ini Esok Atau Nanti itu aku buat pada saat lagi panas-panasnya COVID. Oke. 2020 tuh. Oke. 2020 awal-awal COVID lah kalau nggak salah. Itu tuh aku lagi suka nonton series Money Heist namanya. Oke, Money Heist yang bukan yang Korea kan? Bukan, Oke. yang Siapa? Spanyol dong. Iya. Nairobi itu Nairobi. meninggal kan. Iya. Kakak nonton nggak? Nonton. Oh my god. Nonton Kakak banget. sedih nggak pas dia meninggal? Gue lebih ke kenapa dia mati gitu. Tapi kan iya. gue tuh udah, contohnya gini, gue nonton Game of Thrones. Jadi gue sudah terbiasa dengan karakter favorit gue dimatikan di film, di series gitu ya. Jadi gue sudah Sedih siap ya. gitu. Cuma nggak expect aja kok dia yang mati. Iya sih, Padahal benar. kan masih banyak yang lebih deserve untuk mati. Agak Konotasinya agak film, series ya. iya. Tolong jangan dipotong-potong. Oke, iya, Nairobi. Gitu Oke. Nairobi mati karena emang aku udah suka banget mungkin sama karakter itu. Akhirnya sedih itu aku nangis hampir 2 bulan Kak. Masa sih? Sumpah hampir 2 bulan itu aku nangisi Nairobi mati. Memang tapi di COVID emang gak ada kerjaan sih. emang sih ya. Bener sih. Iya sih. Bener juga Gue sih. kepikiran juga gitu. Dan gue bahkan gini, setelah filmnya, seriesnya udah selesai, tuh gue sempet nonton dokumenterinya. Lo pernah nonton nggak? Yang dokumentari, iya, behind the scene behind Money the Heist-nya. Jadi di situ ada scene di mana Nairobi hari itu shoot dia mati. Iya. Nah itu dia juga depresi kayak, Iya. kenapa sih gue mati? Kayak gue nggak pernah kepikiran kayak gitu. Tapi ya, siapa sangka dari kematian karakter seseorang yang ada di series bisa jadi sebuah lagu. Betul. Oke. Gitu. Jadi itu sebuah patah hati yang menurut aku paling dalam. Salah satu patah hati yang paling dalam menurut Oke, aku. salah satu ya, bukan satu-satunya. Salah satu. satu. Mm-mm. Mungkin habis Jangan dibelok-belokin ya, mana ya ini. yang kan bisa jadi ada karakter film lain, Oh, iya, series benar, lain, betul, gitu. betul. Aku emang di sini tugasnya host sama nyapu, jadi supaya karirnya pada aman. Iya, Oke, ya, gitu. gara-gara galau 2 bulannya kepikiran 2 si bulan. Nairobi akhirnya nulis. Yes, betul. Oke, lirik dulu, musik dulu atau gimana? Kemarin itu aku lagi jamming, pakai gitar, terus ketemu langsung sih sebenarnya. Oke. Sebenarnya awalnya itu dapat waktu aku lagi nggak jamming. Oke. Waktu itu lagi mau siap-siap, lagi di kamar mandi, mau mandi, terus habis itu tiba-tiba
dapet Nada gitu ya, kepikiran iya, nada. dapet Rido gitu kan. Terus tiba-tiba ya udah aku langsung rekam. Biasanya gitu sih, aku langsung rekam biar nggak lupa kan. Voice note lu banyak ya berarti, voice memo lu ya? Luar biasa. Makanya HP aku tuh penuh sebenarnya gara-gara voice memo doang. Oh gitu. Iya. Makanya pengen HP kamu nggak penuh. Aduh belum ada built-in. Aduh. Tapi kalau yang pandai bicara juga sistemnya sama dari voice memos juga Itu atau juga. gimana? Itu prosesnya kayak gimana sih? Dan biasanya normalnya lu tuh kalau bikin lagu proses kreatifnya tuh kayak gimana? Kalau dari awal ya, dari awal. Kalau yang pandai bicara ini ya, Yeah. pandai bicara ini aku lagi jamming pakai piano, terus aku rekam, Oke. terus ya sambil nyari-nyari lah sebenarnya. Instrumen lo berarti bukan gitar ya? Piano, lebih piano? Kadang gitar, kadang piano. Lebih nyamannya dan lebih jagonya tuh yang mana? Kayak kalau misalnya bisa flexing nih, skillnya lebih jago di mana nih kalau nggak tahu? Aku tidak bilang aku jago banget ya sebenarnya. Tapi kalau misalnya jago, Aku nggak jago banget sih kak. Tapi tapi- kalau misalnya Apa tuh? mending gitar atau piano, aku sih lebih ke piano. gitu. Iya. Lebih di, bukan di, Iya gitu. Betul. Gimana cara ngobrol aku udah Gen Z banget ya? Genzi banget. Kakak Genzi bukan? Bukan. 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 Kakak umur berapa berarti dong? Tebak. 32. Betul banget, ya Allah. 3 bulan. Coy, janin dong, 32. Wah, oke. Tapi kayak jiwanya muda banget ya. Kebutuhan kerja. Oh iya. Kalau nggak gitu nggak dapat kerja. Mana ada yang mau milenial tapi batu bacaannya. Iya. Jadi lebih ke piano dulu ya, lo kayak Lebih ke bikin piano. Nulis lirik tuh lo suka nulis lirik sendiri kah? Suka. Kayak majority of your songs tuh buat Iya. sendiri. Oh, oke. Berarti lo kayak penulis yang kayak gimana sih, jujur dalam penulisan atau kata-katanya lo perhatikan banget, harus yang KBBI contohnya atau harus dalam tanda kutip anak senja banget gitu Iya. atau gimana? Aku sebenarnya ya sejujurnya jujur juga iya gitu kan. Jujur tentang perasaan, tentang apa yang pengen aku sampaikan di lagu itu. Tapi aku juga merhatiin liriknya juga kan. Maksudnya kayak rima-rimanya Oke. gitu kan. Apa lagi ya? Ya paling itu sih. Perfeksionis nggak kalau bikin lagu? Lumayan. Revisi tuh berarti suka banyak? Banyak banget. Oh ya? Iya. Makanya kayak kalau pandai bicara nih, ini revisinya butuh berapa lama? Ada sih, aku ada rekamannya. Kamu mau denger nggak? Ini eksklusif ya, cuma di podcast Iya, ini pertama kali loh ya. Ini ampun. pertama kali, tidak ada di podcast berikutnya. Iya, mana sih? Dan ini obrolannya daging banget. Aku lagi ngulur waktu supaya kamu langsung lihat voice memo-nya. Nih. Coba. Nah, oh bentar, denger dulu ya. Bingung. Oke. Ini bingung nyari chord. Oke. Oke, pokoknya kayak gitu Oh, lah. lagi kayak nyari-nyari ini mana yang cocoknya masuknya Iya, kemana. Oke. Tapi juga kalau bikin lagu, aku pernah tuh ada satu lagu yang aku bikin kayak sambil nangis sesungguhkan. Ada. Ada. Nggak boleh denger tapi ya. Udah real. Aku udah upload. Ah, udah upload. Udah Jadi bisa dicek di upload. sosial media kamu Yes, gitu ya. betul. Mungkin bisa di stalk semuanya. Langsung cek keranjang kuning, nggak ada. Nggak ada. Terus. Ya gitu. Jadi kayak sebenarnya tergantung. Aku bikin lagu sebenarnya apa ya? Tergantung mood kayaknya. Ya, Kak, ya. Oke. Gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat dari ya beberapa lagu yang ada di top songs kamu yang ada di DSP, contohnya di Spotify gitu ya, dan layanan musik streaming lainnya, nih hawanya memang nuansa mellow, nuansanya galau, tersakiti, kayak ada masalah percintaan, nggak usah nangis gitu, nggak ada air mata. Tapi emang ini secara nggak langsung emang kamu orangnya begitu, atau ini image yang pengen kamu tonjolkan, atau genre musik favorit kamu emang yang seperti ini? Sebenarnya enggak sih Kak. Enggak. Aku tuh sejujurnya sukanya R&B. Oh iya? Iya, makanya dari kalau Kakak tahu tuh ajang pencarian bakat aku kemarin yang Oke. aku ikutin terakhir. Oke. Itu aku lagu-lagunya
aku lebih ke arah yang R&B, lebih ke arah yang mungkin ke blues, lebih ke gitu-gitu R&B kayak lah. dengerin siapa? R&B, aduh banyak lagi. Eh, Alicia Keys banyak Alicia kok. Keys, oke. Yang di NPR Music bagus banget loh. Oh iya. Iya, dia live. Bagus banget. Oh, aku belum nonton lagi. Aduh. Oke, kita nonton yuk. Di sini kita nonton ya. Oke, terus siapa lagi? Gitu. Banyak banget sih, kayak mungkin yang zaman sekarang kayak Iya. SZA Oke, gitu-gitu. iya. Zaman dulu juga banyak. Tapi emang sukanya yang kayak gitu sebenarnya. Tapi aku juga suka banget yang mellow Iya, gitu iya, karena iya. emang anaknya agak sedikit melankolis Oke, sebenarnya. oke. Dengar-dengar juga Swifties garis keras, betul ya? Iya. Pasti di waktu senggang suka dengerin Kanye West ya? Enggak ya? Langsung melotot. Maafin aku. Langsung melotot. Takut. Enggak. Aku Swifties yang sehat. Swifties yang sehat. Kemarin sempat nonton waktu itu di Singapura atau di mana? Singapura Di waktu Singapura itu, ya. Hari keberapa tuh dari 6 hari? Itu hari terakhir, Hari Kak. terakhir. Tahu nggak sih, aku dapat tiketnya itu Hamin 1. Misal war tiket atau dapat dari orang jual? Nah, pas aku war tiket, aku nggak dapet. Aku cuma dapet waiting list doang. Oke. Terus di situ aku sedih kan. Iya. Terus kayak gue kayaknya nggak bisa hidup lagi kalau nggak nonton Taylor Swift gitu. Soalnya nggak tahu kapan lagi kan dia bisa Iya, sedekat ini ke makanya. Indonesia gitu kan. Oke. Terus akhirnya makanya kayak sedih banget aku kalau bicarain ini. Mami soalnya berjuang banget waktu itu buat beli tiketnya. Udah. Mama orang kok diginiin. Terus Iya gitu, jadi kayak bener-bener dicari sana sini. Aku juga nyari sana sini, dapat, ternyata mama dapat 2 tiket. Oke, jadi kamu nonton sama mama? Nah, aku nonton sama mama waktu itu ke Singapura. Tapi beda kursi. Kepisah. Oke, Jadi oke. mama yang di bagian agak ke belakang panggungnya, aku yang agak tengahnya sedikit, tapi tetap di belakang panggung juga sih sebenarnya. Jadi kayak Tapi ya deket lumayan lah ya. deket lah. Oke. Gitu. Experience-nya gimana akhirnya lo bisa nonton your favorite musician? Wow, itu bener-bener kayak a dreams come true banget sih gitu Kak. Karena emang dari dulu pengen banget nonton Taylor Swift, nggak kesampaian. Mungkin karena emang ya dia belum datang ke dekat sini juga kan. Walaupun dulu pernah datang tapi Pernah nggak datang. seterkenal sekarang gitu, nggak sebesar sekarang namanya. Iya benar. Dan dulu juga aku sebenarnya belum yang ngerti apa-apa soal mau ikut konser apa segala macam. Dia 2000 berapa ya datang ke Indo ya? 2000 sebelum Red Masehi Tour-nya kayaknya itu. nggak ada. 2000 berapa? Iyalah gitu kan. Kalau nggak salah masih album Red deh. Iya, nah Iya, di situ kalau nggak salah, 2000 berapa ya? Anak masih believers banget waktu itu. Oh, lu JB? Yes. Gila, bro, boyfriend bro. Gitu. Iya. Itu penyanyi favorit aku pertama kali. Yang bikin aku suka nyanyi. Sempet pakai ungu-ungu gitu nggak? Sempat dong, aku sempat pakai stylenya dia yang dengan topinya dia yang seperti itu kan, yang kayak yo gitu. Terus kan ngeliat lagi nih setelah tahun-tahun sekarang udah gede, malu nggak? Kenapa sih dulu aku kayak gitu? Soalnya gue gitu ngeliat gaya gue zaman dulu, kok gue alay ya dulu ya gitu. Iya sih, bener sih Kak, bener sih. Aku dulu kan suka Justin Bieber, Selena Gomez gitu. Jadi kayak Berarti tim Justin Selena atau tim Justin sama tim Hailey? the best for them. Oke. The best for Ambil them. tengahnya. Ambil tengahnya. Paling Aku aman. nggak salah ngomong. Paling aman. Terus kayak mama aku kan dulu pernah bilang, aku kan dulu gila banget sama Justin Bieber kan. Poster-poster gitu-gitu, koleksi-koleksi Iya, segala macam. gitu, CD-CD-nya semua lagu-lagunya. Terus mami pernah bilang, Kak, kamu tuh kalau misalnya kamu udah gede, dia udah jadi kakek-kakek lah. Kayak gitu. Terus aku marah dong Kak, kayak kok gitu sih, nggak mungkin gitu kan. Terus tiba-tiba sekarang dia udah mau punya anak. Lagi hamil. Sekarang udah berewokan loh. Sekarang kalau dilihat ya kayak mas-mas bule pada umumnya aja sih. Udah makin gede gitu kan. Iya, tapi tetap. Jadi first love-nya tuh ke Justin Bieber kah atau ke Taylor Swift atau mungkin ada artis lain? First love-nya ke Justin Bieber. Tapi aku suka Justin Bieber, Selena Gomez, Ariana Grande, suka banget. Kalau dari luar ya. Iya. Banyak sih, Bruno Mars, Taylor Swift, itu lagi suka-suka banget. Oke. Kalau gue dari yang lo sebut yang paling gue suka Ariana Grande. Ariana. Karena hawa R&B-nya tuh lebih berasa Iya, gitu. Kak. Sama dia bisa whistle tone. Aduh, itu
Angel Voice banget sih. Gila, Angel Voice, Suka banget. Itu aku tuh bener-bener apalagi pas umur berapa ya? Itu aku kayak tergila-gila banget sama Ariana Grande. Oh, Jadi iya? kayak tiap hari Ariana Grande. Gitu. Tapi gue mulai apa namanya bisa ngerangkum sih dari artis-artis yang lo suka akhirnya membentuk lo sebagai sebuah musisi yang seperti sekarang gitu ya. Jadi kayak kita bisa tahu kenapa ada nuansa mellownya, kenapa ada nuansa balladnya. Karena dari masing-masing artis yang lo sebutkan itu, mereka juga pasti punya lagu ballad, ya kan? Yes, Ya kayak kita ambil contoh yang kalau Taylor Swift mungkin orang-orang udah bisa kasih tahu lah Udah banyak tahu lagu lah balladnya. banyak lagunya. Ya kayak Ariana Grande, Almost Is Never Yes. Enough, nuansanya piano. Ya. Betul. Lo bisa mainin pakai piano? Waktu itu sempat bisa almost never Kita enough. pakai instrumental nggak perlu. Tapi kan gini ya, kita ambil contoh Justin Bieber. Iya. Dia memulai karirnya dari kecil. Lo juga memulai karirnya dari kecil. Lo ngerasa lo punya privilege nggak sih gara-gara lo udah memulai karir dari kecil, jadi kayak you know the industry from the beginning? Sebenarnya emang dari kecil, dari berapa? 6 bulan ya. Oke. 6 bulan itu aku suka bersenandung. Tuh kalau aku ceritain dari Oke. awal. 6 bulan bayi 6 bulan bayi. bisa ya? Bisa. Itu maksudnya bersenandungnya kayak kan nyokap bokap kan suka Oh, oke. nyanyi. Terus Oh, jadi sering ngikut. iya, Iya, gitu. iya. Jadi kayak ya walaupun nggak yang sampai nyanyi, Oh. nggak mungkin. Kirain Nggak kan, mungkin. kirain. Oke, tapi- Serem Kak kalau kayak Iya gitu, sih. agak takut. Tapi Tapi dari kecil banget Dari emang, kecil. oh ini udah ada bakat musiknya nih gitu. iya, Oke. terus umur 2 tahun itu mulai ngikut-ngikut nyanyi, mulai cerewet. Terus umur 5 tahun malahan aku tuh ikut fashion show sebenarnya. Oh, Terus umur 6 tahun baru tuh fokus ke nyanyi, lomba-lomba nyanyi, apa segala macem. lo asalnya dari mana sih? Aku itu nyokap bokap Batak Manado, tapi aku lahir besar di Balikpapan. Oh, jadi kayak Anet balik papan ada gitu nggak kan? Itu tahu nggak sih meme yang di TikTok tuh? Miss gitu ya. Iya. Tapi pernah ikutan pageant gitu-gitu? Enggak. Model aja. Model, iya suka Oke. modeling Oke. gitu. Malah akhirnya lebih seriusnya ke musisi, jadi musik ya. Iya, Kenapa kayak gitu? Tapi mungkin gini ya kayak pas lomba nyanyi aku tuh nggak yang kayak gugup banget, nggak sampai nggak mau ini karena mungkin aku udah fashion show, udah modeling sebelumnya, jadi kepercayaan dirinya udah terbentuk di situ. Jadi udah lumayan latihan, ditonton banyak orang, ketemu orang banyak tuh udah latihannya di Iya, situ ya. syukurlah begitu. Oke. Terus akhirnya serius jadi musisi tuh bisa lo bilang dari kapan? Dari ajang pencarian bakat waktu kecil itu kah? Umur 8 tahun aku pernah ikut Indonesian Idol Junior Ya. yang pertama banget, Oke. tapi itu nggak sampai top berapa, masih awal-awal. Terus ikut The Voice Kids Indonesia Season 2 itu umur 11 tahun tuh 2017. Nah, itu cuma sampai 6 besar kalau nggak salah. Terus terakhir tuh Indonesian Idol Junior 2018 yang ketiga itu baru yang puji Tuhan alhamdulillah juara 1. Wih. Ayo emoji tepuk tangan yuk. Emoji. Iya, seperti itu. Dari banyaknya ajang pencarian bakat yang lo ikutin gitu ya, lo dapat pelajaran apa aja? Kalau kita ngomongin soal musik ya udah pasti lah ya. Tapi selain itu apa nih about the industry, about show business dan lain-lain? Yang aku dapat pastinya pengalamannya. Ya. Aku juga ngikut karena aku pengen coba pengalaman baru juga kan. Oke. Terus juga dapat teman-teman baru, keluarga baru, terus juga bisa ketemu sama musisi-musisi hebat kayak juri-jurinya kemarin kan. Ya. Gitu, coaches-coachesnya juga kemarin. Wah, itu banyak banget wejangan-wejangan dari mereka yang sampai sekarang pasti aku nggak lupain. Masih kepake di Yes. karir lo sampai Ya, pasti. sekarang gitu ya. Lo dari kecil udah sibuk dengan ajang pencarian bakat, sibuk dengan berbagai macam kesempatan untuk berkarir gitu ya. Lo ngerasa ada yang left out nggak dari masa kecil lo kayak lo nggak ngerasa naik sepeda, lo nggak ngerasa kayak apa gitu, ada nggak? Banget lagi kan. Apa? Tapi kalau main sepeda sebenarnya itu aku sempat ngerasain tuh. Oke. Aku tuh sempet kan aku suka pulang kampung ya ke Manado Oh Manado. Iya, aku Manado, Manado. Jo. Iya, gitu. Jadi aku sering pulang kampung terus main sepeda bareng teman-teman, keluarga di sana. Tapi semenjak selesai ajang pencarian bakat itu, Oke. kan aku mulai tinggal di Jakarta kan. Iya, dan udah mulai sibuk nih. Nah, Ya. jadi
sekolah terus juga kerja juga gitu kan. Waktu itu kalau nggak salah SMP deh. Dan itu lagi masa-masa remajanya yang dimana kita sebenarnya harus bersosialisasi dong gitu kan. Tapi aku nggak sempat dapat kesempatan itu. Oke. Gitu sih. Jadi kayak agak merasa left out sebenarnya. Tapi kan ya ada yang harus dikorbanin untuk Iya, betul. karir kamu juga, Betul. untuk kesuksesan kamu juga Betul. gitu ya. Tapi so far aku enjoy sih sama apa yang aku lakukan. Apa yang kamu masih penasaran? Waktu kecil kamu nggak sempat lakuin kayak apa ya? Kayak bolos gitu. Kalau bolos mah sering ya? Iya. Ya kan Enggak dong. karena kesibukannya pasti dapat privilege gitu dong. Kayak maksudnya kayak izin gitu-gitu Iya. aman ya. Ya, puji Tuhan alhamdulillah sekolah aku juga nge-support banget. Jadi kayak kalau misalnya emang ada acara di luar, mereka juga Fleksibel aku izin, ya? iya fleksibel. Toh juga nggak mempengaruhi nilai lo, tetap bisa keep up sama Yang pelajaran penting gitu aku ya. juga harus tetap keep up, aku juga nggak mau ketinggalan juga gitu kan. Tapi ya gitu, kekurangannya emang nggak banyak waktu main-main nongkrong bareng teman-teman tuh yang sebenarnya kayak gue tuh sebenarnya pengen tapi tidak bisa. Tapi nggak apa-apa. It's okay, Gencana. Nggak, Gencana yo. Nggak usah dilanjutin. Aku kebanyakan nonton TikTok. Seperti itu. Terus kamu ngerasa ada dorongan, contohnya gini ya, dari mama papa suka nyanyi, kayak ada dorongan dari kayak, kamu juga harus jadi penyanyi gitu. Itu ada nggak? Sebenarnya emang aku yang suka pengen jadi penyanyi gitu emang dari kecil. Mama papa ya support aja gitu. Mereka juga karena suka nyanyi juga, mereka juga ngajarin cara Oh iya, aku justru nyanyi juga. diajarin dari awal ya. Jadi ya untuk bikin semangat juga lah Iya. gitu sih. Ya karena kalau kayak gitu tuh sebenarnya ya kita bisa bilang privilege juga, karena ada orang yang mungkin sama seperti kamu gitu kan, suka banget nyanyi, pengen jadi musisi, tapi mungkin nggak didukung sama orang tuanya, karena orang tuanya pengen dia mungkin berkarir di bidang yang lain. Jadi itu adalah salah satu bentuk blessing sebenarnya. Iya sih. Semangat kalian ya, semangat mengejar mimpi kalian. Semangat ya, kamu bisa jadi kaya. Nggak itu. Amin. Terus nih, kita flashback dikit juga di karir musik kamu, di ajang pencarian bakat yang kamu lakuin, yang udah kamu tempa gitu ya. Masih inget gak sih lagu-lagu yang kamu bawain yang masih memorable sampai sekarang kayak? Yang aku bawain di Contohnya ajang pencarian bakat ya. itu? Ada satu lagu yang sangat memorable banget. Lagu Love dari Keisha Cole. Love. Yes. Itu tuh aku bawain lagu itu sebenarnya gara-gara beberapa bulan yang lalu sebelum audisi itu aku itu sempat dengerin lagu itu di radio tiba-tiba. Lagi pulang, radio di dalam mobil. Jadi aku penyiarnya tahu, aku kan penyiar radio. Kakak yang puterin lagunya pasti kan? Mesin sih sebenarnya tuh software. Iya gitu. Terus habis itu enak lagunya gitu kan. Terus ya udah aku cari tahu. Ya biasalah di handphone, hey Siri, what is this song? Nah, like that. Belum waktu itu belum. Belum Siri, jadi belum. Waktu itu aku tulis liriknya di YouTube. Love Never Knew What I Was Missing. Apa enggak? Nah, iya kayaknya bagian situ deh. Iya, bagian situ terus aku tulis, ketemu, aku latihan, aku audisi pakai lagu itu. Tapi itu kan susah lagunya. Ada itu ya kan? Ada itunya. Itu bisa kayak gitu. Iya. 1, 2, 3. Love never knew what I was missing, but I knew once we start kissing, I found you. Selamat kamu mendapatkan gelas impian. Ya ampun. Itu lagu memorable berarti bisa Itu dibilang sangat gitu ya. memorable buat aku. Sekarang tapi kayak posisinya kan dituker ya. Kayak dari lo dulu menyanyikan lagu orang dari musisi yang lo suka, tapi sekarang kalau lo lihat di social media for instance gitu, orang-orang tuh banyak nge-cover lagu lo. Iya kan? Kayak rasa lo pertama kali tahu ada yang nge-cover lagu lo apa? Kaget awalnya. Kaget. Karena kayak kok bisa ya sampai di titik ini kayak ya ampun
ya bersyukur banget pastinya Kak, dan happy banget gitu kan. Karena karya yang aku buat dengan tangan aku sendiri bisa dikenal banyak orang gitu. Dan pastinya ya berterima kasih lagi sama fans-fans aku, sama keluarga aku yang bantu share-share kemana aja. Keluarga aku share ke Facebook, share ke Iya manapun. lagi. Semua grup WhatsApp tuh pasti ada gitu Grup ya. keluarga, Grup nah itu keluarga. pasti ada. Karena kesuksesan seseorang tuh viral atau enggak salah satunya ditentukan dari grup keluarga. Grup keluarga, Iya. iya. Kayak kalau udah masuk grup keluarga atau grup keluarga lain yang bukan keluarga lo, tapi ada video lo, itu berarti lo udah sukses. Karena itu kan layernya tuh banyak ya. Dari lo lihat di sosial media, lo masuk share link, di copy link, masuk ke WhatsApp, itu banyak. Jadi kalau udah sampai situ, Betul banget, betul. That's right. yang memorable cover orang-orang dari lagu lo, lagu apa biasanya yang lo? Lagu mungkin hari ini esok atau nanti. Oke, itu sampai sekarang juga masih ada gitu ya? Sampai sekarang masih ada. Oke. Jadi kayak sampai sekarang gila masih ada ya yang masih nyanyiin lagu itu gitu. Aku kira kayak apa ya? Maksudnya udah zaman-zamannya kemarin tuh, zaman-zamannya yang pesawat jatuh gitu-gitu, orang sering nyanyiin lagu itu pas 2020, 2021. Iya. Tapi sekarang masih ada loh kayak makasih semuanya. Terima kasih orang baik. Makasih orang baik. Terima kasih orang baik. Stiker-stikernya jangan lupa orang baik. Mandi lumpur dong. Coy. Kalau yang pandai bicara udah ada yang nge-cover, udah ada yang Pandai bicara udah. Udah. Ih, Udah. gila. Ada yang lo kenal masih lo inget akunnya enggak ya? Lupa ya? Aduh udah ada beberapa. Dan ada beberapa teman aku juga, teman kampus aku. Oh gitu. Iya. Terima kasih. Terima kasih orang baik. Langsung. Makasih orang baik. Iya gitu. Udah ada yang cover ya? Dan sangat it's such a bless bisa ketemu teman-teman aku juga yang sangat mensupport gitu kan. Mereka cover lagu aku. Yeah. Dan kayak itu sekampus kayak pandai bicara kayak bisa diem gak? Pernah disuruh kayak nyanyi live, weh pandai bicara nyanyi dong, gitu. Pernah nggak kayak gitu? Terus diceng-cengin gitu, Oh, gitu? kan, pandai bicara. Gitu. Kalau di sini sih kita safe space sih, jadi kalau mau nyanyi boleh. Enggak apa-apa sih, enggak, tapi aku happy, aku happy aja kayak teman-teman semuanya pada nge-support. Ya kita semuanya saling nge-support lah gitu, makanya aku kan teater kan Kak, aku ngambil teater, iya. Di mana sih kuliahnya? IKJ. Oh di IKJ? Respect. Di IKJ? Iya, aku anak IKJ. Udah belajar jadi pohon? Udah belajar jadi batu? Sudah. Kamu tahu? Itu lumayan terkenal tuh kalau anak IKJ teater kan salah satu yang terkenalnya kayak gitu. Bener. Jadi kita belajar jadi pohon, belajar jadi apapun lah. Kita bisa jadi apapun Kak. Oke, jadi kursi. Situ. Langsung kedua apa? Udah yuk, sadar. Bentar dulu, ini kita kerja dulu ya. Gitu lah Jadi pokoknya. teater. Oke. Dan kekeluargaannya tuh sangat kuat Iya, gitu kan. Bersosialisasi banget kita tuh. Ya gitulah, sangat happy banget sih. Oke. Jadi apa namanya? Gue dapat point of view lu banyak nih dari lu masih kecil sampai sekarang udah Panjang kuliah. ya di sini ya. Panjang ya, padahal ini baru 20 menit loh. Tapi emang karena obrolan kita daging, ya kan? Maafin aku orang baik. Oke. Ciri kesuksesan berikutnya dari musisi Indonesia adalah lagunya dibikin jedak-jeduk. Sudah adakah? Mungkin hari ini gitu. Itu udah ada ya? Ya ampun Kakak, kalau ke Manado ya, itu Kakak bisa nemuin setiap angkot itu bener-bener punya ciri khasnya masing-masing. Lampunya udah kayak di PRJ. Pokoknya udah ya luar biasa banget sih. Dan lagu-lagunya itu pakai speaker kan Kak. Jadi yang kayak orang-orang dari sini ke depan juga itu udah kedengeran banget. Iya benar. Gitu. Kayak mereka tuh pada berlomba-lomba gitu ya bikin angkot yang sound systemnya bagus gitu. Betul. Ya jadi titik kesuksesan lu juga kalau lagu lu diputar di situ. Mungkin ya, Sudah? iya. Sudah?
Belum pernah denger sih sebenarnya di angkot. Belum. Belum ke Manado lagi waktu itu. Tapi gue yakin sih udah. Cuma lo nggak tahu. Oh, amin, 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 amin. Sukses ya Tuhan, amin. Amin ya Tuhan. Kaya, Iya kaya. bener. Kaya. Doa gue. Oh, iya. Makanya makasih Kak. Makasih, Kak. Itu kan sebuah sebuah Ini ya dorongan baru untuk berdoa Iya, dengan iya, cara iya, yang iya, baru. iya, iya, betul. Kalau doa direct aja, tujuannya kaya. manifesting. Betul. Emang itu tuh sukanya manifesting. Kita juga sukanya tuh sebenarnya ngulik-ngulik orang. Pengen tahu deh zodiak lo apa sih? Aku Libra. Kakak Libra. apa? Oh Libra, Kakak apa? Pisces. Oh, Pisces. Oh gitu. Oh, Pisces. Libra. Tahu. Adik aku Pisces. Oh iya, Nyebelin. posesif nggak? Banget. Kalau Libra tuh memang ya orangnya ini ya gampang untuk bisa menilai mana yang baik dan buruk dalam kehidupannya. Sesuai dengan lambangnya timbangan. Timbangan. Karena cuma itu yang bisa saya nilai dari Libra karena gue nggak tahu. Lo anaknya zodiak banget ya? Aku tuh kemana-mana pasti nanyain orang zodiaknya. Oh gitu. Oh iya. Malahan kalau kakak nggak tanya tadi, ntar abis itu aku yang nanya ke kakak zodiak kakak apa. Kayak kalau Libra tuh gue pengen tahu dari point of view lo dulu gitu ya. Biasanya Libra tuh kayak gimana sih orangnya? Libra tuh menurut aku ya, Iya. kalau timbangan itu udah pasti ragu-ragu menentukan segala sesuatu. Jadi hal sesimpel apapun itu aku harus tanya pendapat orang. Oke. Walaupun misalnya nih, misalnya ada 2 baju, contoh simpel deh, ada 2 baju. Oke. Aku nanya ke mama, Mah, bagusan yang mana? Yang ini atau yang ini? Aku udah suka yang pilihan pertama nih. Terus kalau dipilih kedua, oh iya ya. Gitu. Jadi kayak masih agak ragu-ragu. Jadi gimana Tapi ya? ujungnya pilihan lo apa pilihan orang lain? Ujung-ujungnya nggak milih. Beda lagi. Sakit tau nggak dengernya. Apalagi kan aku kan Pisces tuh baper ya. Jadi kalau kayak gini ya Allah. Pisces, tapi Pisces emang hatinya selembut sutra. Betul. Bener banget. Betul. Jadi kayak bener-bener kakak sensitif kan? Parah. Parah ya? Parah. Aku sensitif tuh terhadap alam gaib juga sih. Jadi kayak kalau Takut. Di sini ada apa kak? di sini ada teman-teman Invipop yang sedang meraih pundi-pundi algoritma. Gue sensitif banget, gue sensitif banget. Iya sih, tahu banget sih. Adik aku juga gitu soalnya. Oke. Iya. Posesif juga terkenal katanya si Pisces tuh posesif. Kakak gitu? Iya. Iya, bener. Kayak gitu, terus jailnya minta ampun. Aku jahilnya dengan omongan karena aku pandai bicara. Aduh, tapi Pisces itu ada red flag-nya nggak sih? Ada. Ada ya? Ada red flag-nya. Biasanya suka silent treatment, gitu nggak? Lumayan. Tapi kebetulan istriku tuh Virgo. Oh, jadi jadi silent treatment dibalas silent treatment juga ya? Iya. Itu. Kalau luar Libra, biasa. itu biasanya, nih ngobrol santai iya. aja. Cocoknya berarti sama cowok yang seperti apa? Yang Yang bisa zodiak apa? menentukan pilihan Libra. Libra juga atau apa? Sagi atau apa? Aduh, aku nggak tahu Google ya. lagi. Nih zodiak Libra. Wanita Libra suka tertawa, menghargai kecantikan dan memiliki selera gaya yang unik. Betul. 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 Mau dicek sifat buruk Libra? Ada. Libra tuh zodiak yang paling baik sih sebenarnya Kak. Kayak kita itu sangat pengen bikin orang lain bahagia. Ada satu nih. Ketidaknyamanan terhadap konfrontasi. Ya, Ya. nggak suka banget kalau suka. kayak berantem gitu atau masuk di salah satu masalah gitu. Kayak mending gue jauh-jauh deh. Atau enggak ngomongnya tuh pribadi, nggak di depan umum gitu. Iya, Oke. lebih ke kayak ngomong baik-baik Iya, gitu. iya, Nggak iya, suka iya. yang kayak Oke, gitu-gitu. Kayak menjauhi lah hal-hal yang kayak gitu. Ini terakhir ya. Wanita Libra menyukai pria yang bersikap aktif, memiliki antusias tinggi dalam menjalankan segala sesuatu. Jadi mau yang vibe-nya tuh sama kayak kamu. Iya gitu. dong. Jadi kayak lo harus menyesuaikan sama vibe gue juga. Karena gue juga akan menyesuaikan vibe lo. Jadi kayak gitu. kita tuh harus satu vibe. Kalau kita nggak satu vibe nggak bisa. Oke. Libra tuh sukanya yang satu vibe gitu Kak. Libra cocok dengan zodiak apa? Biro jodoh ya di sini ya. Zodiak Libra cocok menikah dengan zodiak
Gemini. Takut. Zodiak yang paling dibilang red flag. Takut banget. Zodiak apa saja yang tidak cocok dengan Libra, Cancer dan Capricorn? Oke, kenapa tuh? Nggak disebutin sih ini, Oh, cuma nggak di situ disebutin ya, doang. kenapa ya? Tapi siapa yang paling cocok dengan Libra dari 2 artikel, dua-duanya itu memilih Gemini. Pernah ada Nah. hubungan dengan orang yang Gemini? Enggak ada. Tapi teman-teman aku banyak banget Gemini. Tapi cocok. Cocok ngobrolnya itu cocok kayak nyambung banget, dan aku nggak tahu ya kenapa orang-orang bilang Gemini itu red flag. Sejauh ini yang aku temui Gemini-Gemininya itu cocok-cocok aja, ngobrol-ngobrolnya nyambung-nyambung aja. Cocok sih, soalnya kan mukanya banyak. Maksudnya, Aku nggak ngomong apa-apa. Aku nggak ngomong apa-apa. tapi suka ya kalau ngobrolin zodiak kayak gini. Suka. Kalau Primbon sama Weton cocok nggak? Primbon waktu itu sempat kalau nggak salah aku ngobrolin tuh, tapi nggak terlalu yang gimana. Primbon itu gimana? Primbon sih tuh sebenarnya? tanggalan Jawa, Jawa ya kalau kan? nggak salah. Iya. Ah. Nanti ya kita episode 2. Nggak ada episode 2. Kepikiran bikin lagu soal zodiak gitu-gitu apa segala macam. Nice idea. Thank you, Kak. Sama-sama. Jadi kepikiran loh. Kepikiran zodiak apa, Iya, ya kan? mungkin bisa kali ya. Kayak idenya tuh kayak yang dibilang nggak cocok ternyata di kehidupan tuh cocok. Betul. Iya nggak? Nice. Atau mungkin bikin satu album 12 lagu isinya 12 zodiak. Jadi orang dengerinnya tergantung kepribadiannya. Betul. Nanti Jadi dilihat- lagu favoritnya mereka tuh bisa sesuai zodiaknya. Ntar dilihat dari streamsnya yang paling banyak berarti di Indonesia paling banyak zodiak itu. Panjang ya mikirnya ya, ide tuh ya Allah. Bisa loh. Itu kan melihat masa depan harus dari sekarang. Enggak, kalau Pisces tuh emang delusi, emang. Memang, Iya, memang delusi. suka berhayal. Iya Pisces bener, tuh. aku aja tiap hari ngehayal kaya. Amin, Kak. Amin. Ngobrolnya udah panjang banget. Satu pertanyaan yang gue belum tanya. Ini gue pengen tanya mungkin sebagai penutup dari obrolan kita. Lo udah memulai karir lo dari muda, dari kecil sampai sekarang masih terus berkarya di tengah kesibukan lo. Goals lo di dunia musik tuh pengen apa? Goals di dunia musik, yang pasti sih kalau dari aku pengen buat karya yang sebanyak-banyaknya, pengen nyampein pesan-pesan yang berharga, Ya. banyak pesan berharga untuk orang-orang, Ya. terus pengen buat album lagi juga, pengen buat konser, banyak Kak. Oke, Pengen album dan konser. Album pasti kan on the way gara-gara voice memos lu banyak Iya, nih. Konser, goalsnya pengen konser di mana? Di Indonesia kita ada GBK yang udah pernah didatengin oleh banyak musisi. Banyak musisi. Iya kan? London kali ya Kak ya. Oke, London. Hijrah dong. London. Hijrah ke London. ya kan? Hijrah ke London, ya. Cangcuter. Kenapa London O2 Arena gitu? Atau gimana? Nggak tahu, aku suka banget aja sama British, London. you like British? Yes, British is my common language. Oh my god, oh my god. Cup of water, you drink it? Thank you. Is this mine? Yeah. Thank you It's so yours. much. Thank you. Yeah. Nice. That's nice of Wingardium you. Leviosa, yeah. It's not Expelliarmus. Expelliarmus. Harry Potter. Expecto muncrat. Yes, Di London. London. Oke. Terus Tapi ya kalau wajar-wajar aja. Itu kan mimpi ya. ya, Indo kalau di Indo GBK. GBK pasti. Oke. Amin. Amin. Suatu saat nanti, amin. Kolaborasi yang belum kesampaian, pengen kesampaian di dalam karir musik lo. Ariana Grande, Taylor Swift, Oke. Indonesia? Indonesia. Aduh, belum kepikiran lagi. Belum Kak. kepikiran ya? Nanti Tapi kalau- pastilah pengen. Kalau udah kepikiran lanjut part 2 ya. Ntar kalau misalnya ada kolaborasi aku balik lagi sih. Boleh, Iya kan, boleh. benar. Jadi itu ya, pengen manggung di London kalau bisa, mudah-mudahan bisa, dan pasti bisa. Album dan mudah-mudahan lebih banyak menyentuh orang dengan karya lo, bisa lebih jujur dalam karya lo supaya bisa relate sama banyak orang lain, dan bisa kolaborasi sama idola-idola lo, dan mudah-mudahan manifestasi ini bisa terjadi. Amin. Kalau bisa, kalau konser tuh kayak di pantai, terus ada paus-pausnya, oh my god, ada dolphin, oh my god, itu. Waktunya kita closing, terima kasih banyak. Konser di pantai gitu ya? Konser di pantai, tapi pengennya ada pausnya.
agak susah. Paham nggak sih Kak? Paham, Iya kan? paham. Kayak ada pausnya, terus kayak ombaknya tuh kayak yang sure gitu. Di SeaWorld dan Jakarta Aquarium pun tidak ada paus. Ya, itu cuma angan-angan doang. Angan-angan. Siapa tahu bisa terjadi, siapa Benar, tahu siapa di tahu. kemudian hari masa depan Indonesia semakin maju, Bisa, semakin bisa. banyak teknologi-teknologi, bisa memunculkan paus di konser aku, itu pasti akan luar biasa sekali. Bisa jadi. Makasih banyak ya udah ngobrol-ngobrol dan Makasih banyak. meluapkan ide-ide lo. Terima kasih banyak semuanya, semoga terinspirasi. Keren. Mudah-mudahan obrolan kita bukan cuma obrolan yang pandai bicara saja, tapi benar-benar memang ada makna. Bersama dengan tamu kita kali ini. Terima kasih. Terima kasih Anet. banyak. Kakak, thank you, sehat-sehat ya. Terima kasih banyak. Itu dia obrolan kita Terima bersama kasih. dengan Anet. Terima Thank kasih you, banyak. bye-bye. Abis ini kita main game ya. Oke. Tungguin aja.